saudara Stanley ya. Oke, ikuti saya ya. Kameranya agak lebih ke atas, Stanley, agak tidak tertutup ini. Oke. Sip. Ikuti saya Bang ya. Telunjuknya ke atas Bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Sahabat-sahabat, silakan dilanjut. Terima kasih banyak sudah diberikan kepercayaan kepada saya. Pesan buat saudara Stanley, setiap menyebut nama Rasul Nabi Muhammad, tolong disebut Nabi dulu atau Rasul dulu, baru nama beliau. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dulu sebentar. Maaf Ahi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Akhi Sandi, mohon izin Akhi. Jadi untuk pembuatan sertifikat mualaf, saya membutuhkan nomor HP Akhi Stanley 1, 2 membutuhkan tanda tangan Akhi Stanley di atas kertas putih tidak bergaris, 3 membutuhkan KTP Akhi Stanley. Gimana, sanggup? Saya kirimkan ke Bang Alwi juga. Kita punya gurunda seniorku. Gimana? Nanti saya kirim langsung WA-nya ke Bang Ardi langsung. Iya, Ya. oke. Ya. WA, saya butuh nomor WA, terus tanda tangan di atas kertas putih bersih tidak bergaris difotokan, kemudian KTP difotokan gitu ya. Siap. Oke, sip. Siap. Itu saja Bang. Mungkin saya punya doa, mudah-mudahan di dalam perahu ini kita sama-sama yang ada di sini, kita sama-sama sampai ke jannah Bang. Itu saja doa saya. Amin, amin ya Allah, amin Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Stanley, alhamdulillah kita sudah menjadi saudara seiman malam ini. Memang berharap tentu kita sampai jannah nanti ya. Afwan, izin sedikit menyampaikan, mungkin melengkapi dari nama kan, begitu Stanley begitu menyukai ya, ada surah favorit yaitu surah Ar-Rahman. Namun ketika itu dijadikan sebuah nama, memang salah satu kaidahnya adalah diawali dengan abdun. Maka misal Stanley Abdurrahman gitu. Karena Ar-Rahman itu adalah salah satu asma Allah, maka ketika kita menggunakan nama itu, kita harus memposisikan sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai hamba dari Allah. Jadi Bang Stanley ini, Stanley Abdurrahman, berarti Bang Stanley hamba Allah yang maha pengasih gitu. Itu mungkin untuk kedepannya, jika memang mau dipatenkan nama tersebut. Mohon maaf Nanti selama kita ganti. pernah diskusi ya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, Ahi, sekarang kita saudara seiman, Masya Allah, kita kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Insya Allah kita saling doakan, saling mendukung. Aku terharu sebenarnya, Ahi, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Allah luar biasa. jadi saya ingin mengambil kesempatan ini ketika seorang sudah memeluk Islam, bersyahadat, maka dia kembali suci, bersih. Ya, untuk itu orang yang kembali suci, bersih, itu doanya tanpa hijab, tanpa terhalang oleh apapun. Maka dari itu saya sangat menginginkan supaya doa ini nanti diaminkan. Aminnya Anda sama saja doa Anda. Begitu ya Ustaz Talib ya. Monggo Ustaz Talib untuk dipimpin doa. Mungkin ada satu mau tambahkan.
Siap, silakan. Ya. Jadi gini Bang, buat teman-teman yang saya kan kebetulan dibesarkan di salah satu aliran gereja Yudeo Kristen yang sudah bersunat. Kebetulan secara budaya juga saya baru mengakui di sini bahwa saya punya ras Samaritan, yaitu Yahudi. Kemarin saya berani ungkapkan karena itu kan agak sedikit itu ya. Tapi kami menjalankan sunat semenjak lahir, semenjak kecil. Jadi tidak perlu lagi mungkin kayaknya. Nanti Bang kalau sunat lagi. Monggo Ustaz Talib doakan dulu Ustaz Talib. Nanti bisa difoto kirim ke saya Stanley. Apanya tuh Bang? Apa? Ke mute Ustaz Talib. Mohon didoakan dulu, nanti baru kita bincang-bincang. Ya. Aku izin tutup kamera ya, soalnya merah jaringannya ini. Iya siap. Iya, keren. Ustadz Sugi mau mimpin malah diserahkan. Baiklah, amanah ya. Ya. Cek suaraku kedengaran. Bagus Jaringanku Ustaz. lagi kurang bersahabat ini. Baik, oke. Sebelumnya mohon maaf, Afwan, Ahi Stanley, masih adakah saudara, ibu, bapak, adik atau yang memang belum mengikuti jejaknya menjadi seorang Muslim? Adik ada di Eropa, terus orang tua lagi di Jakarta Bang. Semua mereka non Muslim, baru saya sendiri Bang yang melangkah. Oh baik, masya Allah. Tentu harapannya orang tua itu akan mengikuti jejak Ahi Stanley ya. Insya Allah Bang, Insya Allah. Amin. Apa ke mereka saya mau tunjukkan saja bagaimana rahmat di alam itu biar mereka akan terpanggil Bang, Insya Allah. Masya Allah, baik. Nah, di momen yang sangat sakral ini dan begitu terharunya, kita berdoa bersama agar salah satunya kita selipkan doa bahwa orang-orang tercinta di antara kita itu mengikuti jejak kita ketika mereka masih di luar gerbang keimanan ya. Kita berdoa bersama. Mohon maaf para guruku, ada Guru Bang Cuma di sini, Ustaz Sugi dan yang lainnya, Uniripa Bang Adi. Ustaz Talib Ya. boleh tambahkan, sisipkan juga buat saudara-saudara Kristen yang masih bertauhid, mudah-mudahan mereka tetap mengkaji terus, jadi biar dapat jalan yang sama gitu Bang. Iya. Masya Allah, siap, betul. Baik, kita berdoa bersama, ambil berkahnya dari momen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah wal abwabal hidayah. Allahumma ya Allah, malam ini kami sangat bersyukur ya Allah karena kami mendengar kalimah yang begitu indah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diucapkan oleh saudara kami yaitu Ahi Stanley Abdurrahman Diover. Beliau malam ini telah mengikrarkan, meyakini bahwa engkau adalah satu-satunya ilah yang benar, dan mengakui dengan lisannya juga dengan hatinya, dan berharap dengan seluruh anggota tubuhnya juga menjalankan bahwa mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusanmu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu keberkahan untuk kami ya Allah, pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu kenikmatan yang Engkau anugerahkan ya Allah, pintu rizki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan ya Allah. Ya Allah, juga bukakanlah pintu hidayah ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah yang belum sampai detik ini mereka menerima hidayah kebenaran Islam, cahaya Islam yang disampaikan oleh utusan Engkau yang Kau cintai ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus ya Allah untuk keluarga saudara kami yang baru saja memeluk Islam ya Allah,
di antara keluarganya, baik ibunya atau ayahnya, adiknya, kakaknya, dan kerabat keluarganya, juga saudara-saudara kami ya Allah yang sudah meyakini bahwa Tuhan yang hak itu hanya satu, Engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka belum mau mengikrarkan, belum mau meyakinkan, belum mau menjalankan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ya Allah, agar kiranya ya Allah bukakan hati mereka untuk menerima kebenaran ini ya Allah, sebagaimana juga saudara kami Ai Stanley sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya kami banyak dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Dan begitu indahnya malam ini ya Allah, saudaraku Ai Stanley dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana yang tertulis di dalam firman-Mu, Engkau telah hapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu ya Allah, kami berharap Ai Stanley selalu istiqomah menjaga hidayah ini, terus menerus diperkuat imannya ya Allah dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi-Mu ya Allah. Warhamna, berikanlah kasih sayang kepada kami ya Allah, dan kami saling mengasihi ya Allah. Wahdina, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk ini dalam diri kami ya Allah, juga orang-orang yang sampai saat ini masih menutup diri dari kebenaran ini ya Allah, terutama saudara-saudara kami, kerabat kami yang dekat dengan kami, dan terkhusus ibu bapak kami di antara kami, sekiranya masih ada yang belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah, lembutkanlah hati mereka ya Allah, yakinkanlah mereka ya Allah untuk menerima kebenaran ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Kepental kayaknya dia. Ya, kepental, beliau Iya. kepental. Ai Stanley ini memang dari sering kita diskusi ya, ini mah tanda-tanda hidayah akan segera dia raih ini. Masya Allah, dibuktikan ternyata. Fama yuridillahu ayyahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika hidayah itu akan nampak, Allah buktikan lapangkan dada seorang hamba. Dia tidak menolak kebenaran Islam. Allahu Akbar. Ai Stanley, mohon maaf ya selama diskusi kalau sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak sopan, mohon maaf. Ya Bang, tidak ada, kalau saya rasa tidak ada Bang. Semua aman-aman saja, semua baik-baik saja. Saya banyak paling terakhir saya ingat saya menimba ilmu dari Ustadz Alif itu tentang kisah penyalipan. Itu yang saya ingat saya terakhir, yang saya kaji terakhir, dan saya mengambil keputusan bahwa itu bukan esensi. Esensi adalah esensi dari agama itu adalah kita beriman dan beramal dan ibadah, bukan historis yang kita permasalahkan begitu Bang. Iya, Akhi Stanley, saya juga minta maaf. Luar biasa. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan selama diskusi ini. Kalau dari Bang Ardiansa tidak ada sama sekali kalau menurut saya, bahkan ilmu-ilmu yang banyak saya dapat dari Abang. Terima kasih Abangku. Masya Allah. Yang saya protes kenapa Abang cangkul saya punya fondasi iman, itu aja Bang. Siap Akhi Stanley. Masya Allah, barakallah. Mungkin tambahan buat saudara-saudara yang Akhi Stanley nanti siap masuk api, bergabung api, siap tanpa paksaan, siap. Insya Allah Bang, insya Allah sangat siap Bang, sangat siap. Insya Allah.
Kalau ini mah dipaksa aja. Akbar. Tapi sedikit ya, kita biasanya Itu Ustaz, jaringanku agak buruk disambut ini. dulu itu Mbak Pi. Suaranya merah Ustaz Alif. Ustaz, Assalamualaikum Mbak Fi. Assalamualaikum. Ustaz Alif suaranya merah Ustaz. Muslim Mbak atau Pi. Muslim Halo, atau Mbak Fi. Ustaz? Aduh, Mbak Fi Muslim Kristen Mbak Fi. Muslim. Masya Allah. Ya Rahab itu kebanyakan Muslim kok ya. Iya, dari penyambungan Muslim. Bagaimana perasaan Mbak Fi ketika melihat saudara kita yang tadinya di luar Islam sekarang mendapatkan hidayah? Merinding Pak Ustadz. Masya Allah. Makanya aku tiap hari pasti nongkrong di sini. Bang Esther, doain aku dong Bang Sandy, tolong Bang. Bang Stanley, Ya gimana Mbak? Gimana Mbak? doain aku dong, doain aku istiqomah, terus doain aku dapat yang terbaik apapun yang dituju gitu. Amin Mbak. Nanti kita sama-sama berdoa Mbak. Saya juga masih banyak belajar ini karena ibaratnya baru masuk dalam satu, ibaratnya masih banyak sekali yang harus saya pelajarin Mbak. Nanti belajar sama saya punya senior-senior yang paling diandalkan di sini ada Abang Adi, ada Abang Sugi, ada Bang Zuma, ada Ustadz Alif. Ya itu yang andalan-andalan saya lah. Kalau nggak salah kita pernah dialog sampai pagi ya Bang Stanley ya. Iya, waktu itu kita ada dialog sampai pagi, terus Ustadz Sugi kasih PR, saya belum jawab PR-nya sampai sekarang, tapi saya buktikan dengan bersahadat Bang. Iya, terima kasih. Masya Allah. PR-nya apa waktu itu ya? Oh Nabi yang ketika menyampaikan firman dengan Bismillah ya. Ya betul. Nah, Ya betul. nah Pak De, Ya. Bang Stanley ini teman akrabnya Kak Maryam ini yang di atas Pak D. Beliau nih satu aliran Pak D yang mengakui bahwa Yesus itu hanya utusan. Selamat malam Kak Maryam. Selamat malam. Masya Allah. Ya, apa kabar Kakak? Suaranya kecil Kakak. Udah kedengaran? Ya, udah bisa Kak, udah bisa. Oh iya, cuma mau ucapin selamat buat Kak Stanley. Semoga apa yang Kak Stanley sekarang jalani, semoga semua yang terbaik buat kedepannya. Amin. Allah. Kok sambil senyum-senyum gitu Kak Maryam? Nangis itu. Terharu lihat Kak Stanley Terharu kirain senyum. Ya, lanjut. akhirnya udah bisa ngambil keputusan yang tepat. Ya, saya dengan adikku ini Maryam kan tiap malam kita memang bergumul dalam pembelajaran yang mana kita mengkritisi apa yang kita imani bertahun-tahun. Terus saya bilang sama Dek Maryam tadi, Dek, saya pamit, kita tetap punya tujuan yang sama, mencintai Yesus Kristus. Mungkin saya akan menggunakan cara yang berbeda dari sudut pandang Quran. Dek Maryam tetap dari sudut pandang Injil. Yang penting kita tetap mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah dan dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh umat-umat manusia. Seperti itu. Kita hanya berbeda pandangan saja. Iya. Kita tetap akan selalu bersering, sama-sama belajar. Ya, saya banyak belajar dari Kak Stanley juga karena memang saya belajar tapi ya masih belajar di luar tapi memang masih sangat minim. Jadi saya banyak belajar dari Kak Stanley, makanya sangat terharu lihat Kak Stanley akhirnya udah bisa bersyahadat hari ini. Kalau Kak Maryam nih 2 minggu yang lalu ya bersahadat ya kalau nggak salah ya. Iya? Enggak, belum beliau, belum. Udah. Belum. Belum Pak De. Iya. Belum. Mau sekalian malam ini nggak? Iya. Nunggu apa lagi Mbak? Anda sudah terharu. Artinya Anda sudah mencintai Islam sebenarnya. Kalau nggak mencintai Islam ngapain terharu? Kalau saya punya keyakinan beliau ini, adik saya ini namanya Maryam itu bukan Maria ya, Maryam itu memang mungkin ada satu apa namanya, ada satu seperti diarahkan untuk menggunakan nama Maryam. Nah, Ikatan batin.
Ya, diambil dari Sayyidah Maria mungkin. Nah. Kak Maryam ini bukannya yang WA ke saya untuk belajar bahasa Ibrani ya? Bukan, mungkin orang lain. Oh, beda ya? Iya. Namanya Maryam juga. Kak Maryam ini Kak Maryam ini apa yang menghalangi Kak Maryam sekiranya belum bisa percaya kepada Nabi Muhammad? Iya, untuk sekarang masih dalam proses belajar. Jadi memang kalau untuk Muhammad itu memang belum belajar sampai ke sana. Oke, kita doakan semoga dapat hidayah ya Kak ya. Iya Kak, terima kasih ya. Amin. Amin, amin. Insya Allah nggak nyampe sebulan itu nanti syahadat itu. Ya, semoga yang Amin ya. terbaik. Amin ya. Amin. Nah Cek, itu dia paling Ustaz penting Sugi, itu. dia itu bukan yang Japri belajar bahasa Ibrani, itu yang Japri yang belajar bahasa kalbu, Ustaz Sugi. Tadi saya WA-an sama beliau, sama Kak Maryam ini. Ya, beliau mengucapkan selamat kepada Bang Stanley. Cuman saya berpesan kepada Kak Maryam begini tadi. Kak Maryam, Bang Stanley itu memilih Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan meninggalkan Yesus, akan tetapi lebih mencintai Yesus daripada sebelumnya. Saya bilang gitu Pak D. Benar nggak saya Pak D? Ya udah pas itu. Karena tidak bisa disebut Muslim ketika orang Islam itu tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Tidak bisa disebut Muslim kalau dia itu tidak mengakui Yesus itu terlahir ajaib, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, buta, kusta, ya. Tapi atas izin Allah. Itu bukan orang Muslim kalau nggak percaya itu semua. Kita umat Muslim wajib hukumnya mempercayai bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ya, beliau ini selangkah lagi sebetulnya Pak D, Kak Maryam ini. Beliau ini tidak meyakini Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Beliau ini meyakini Yesus itu hanya utusan gitu Pak D. Selangkah lagi beliau sama dengan posisinya sama dengan Bang Stanley ini kan satu ini beliau satu aliran satu grup gitu. Saya juga sering nongkrong di live-nya Kak Maryam gitu Pak D. Iya, pertama kali saya masuk di Komalnya Kak Alyubi. Ya, pertama kali saya lihat diskusi-diskusi ini. Jadi kalau saya pribadi, saya dengan Mbak Maryam kan beberapa minggu terakhir kita berpolemik dengan pandangan-pandangan kita masing-masing dari terbesar itu yang ada dalam kekristenan. Cuman hari ini saya dengan sah menyatakan bahwa saya sudah tidak akan berpolemik di situ. Keimanan saya sudah jelas akan bersumber dari Al-Quran. Saya tidak akan berpolemik dari kitab-kitab sebelumnya karena hanya akan menggoncang akan membuat kegaduhan dalam saya punya batin. Makanya saya memilih menenangkan diri dengan membaca Quran. Insya Allah bisa menjadi seorang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya juga bukan berarti saya orang yang baik, saya juga masih banyak sekali kekurangan, masih punya ego dan macam-macam. Jadi mudah-mudahan perlahan tahap demi tahap saya bisa menjadi pribadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan keimanan saya dalam perbuatan saya, bukan hanya sekedar KTP atau sekedar identitas saya, tetapi perbuatan saya bisa bermanfaat kepada sesama saya. Yang paling penting adalah bisa menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Insyaallah, alhamdulillah, seneng lihatnya gitu kan. Boleh nggak saya buka percakapan dengan Mbak Maryam? Silakan Pak D, silakan Pak D. Ini juga yang pernah saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga Ini yang pernah mualaf saya juga ini tanyakan. Christian Ya. ini. Yang pernah saya tanyakan kepada Bang Stanley. Ya, dan beliau tidak mampu menjawab hingga akhirnya dijawab dengan syahadat. Artinya beliau mengakui bahwa nabi yang
dinubuatkan di dalam kitab Ulangan 18:19 itu adalah Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Nah, untuk Mbak Oslop Maryam, di situ sangat jelas dikatakan, barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi ada satu orang Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Bismi, Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Nah, Nabi ini ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah, ya, siapakah Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismillah? Kenapa ini harus kita cari? Karena kalau kita tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh Nabi itu, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Menurut Mbak Maryam, siapa dia? Muhammad. Itu dah. Saya inginnya Anda membuktikan dari Bible Anda. Ada enggak di Bible seorang nabi yang menyampaikan dengan firman Tuhan, Bismi Anoki, berfirmanlah Tuhan. Ada enggak seperti itu? Sebentar Ustadz, dari Ya. intonasinya ini sedang menjawab atau sedang bertanya? Siapa? Bertanya-tanya gitu. Enggak all-stopnya Mbak Maryam. Ya, lanjut. Maksudnya Nabi Muhammad itu sedang bertanya untuk minta ditambah keyakinannya, meyakinkannya, atau sedang menjawab tanpa ada pertanyaan lagi gitu. Maaf, ini bermain juga ini aku dari segi intonasi. Kenapa ini? Ya, lanjut. jadi apa ya memang ya jujur kalau untuk tentang Muhammad itu ya saya baru tahu ya semenjak ada diskusi ini kalau di Alkitab tuh ada Muhammad. Ya ini jujur yang setahu saya. Jadi memang selama ini saya belum pernah dengar gitu. Dan setelah saya baca Alkitab itu pun juga karena yang dibaca masih Alkitab LAI ya. Jadi memang kadang-kadang kecuali kalau mungkin saya sudah baca naskah aslinya itu, makanya saya sekarang masih sementara proses belajar. Makanya dari kemarin-kemarin saya selalu belajar banyak dengan Kak Stanley. Jadi untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Iya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi mungkin biar teman-teman juga bisa cross check apa yang saya lakukan hari ini tidak serta-merta ujuk-ujuk bangun langsung mualaf, tidak. Saya butuh proses. Saya ingat semua dakwah-dakwah dari saudara-saudaraku. Saya ingat betul Ustadz Sugi selalu berdakwah tentang tentang sains. Sains itu sangat rasional dalam Islam. Tentang penciptaan itu sangat rasional. Terus dakwahnya Bang Ardiansa tentang literatur yang kita harus betul-betul kaji. Saya ingat betul juga dakwahnya Bang Alif tentang QS19 dan juga kitab Lukas atau Injil Sinoptik yang lain tentang perbedaan yang terjadi. Saya ingat betul dakwahnya Bang Zuma tentang Parakletos atau Roh Kudus yang dijanjikan. Ada juga satu teman saya dari Bekasi namanya Abang Tri selalu menjelaskan bagaimana rahmatan lil alamin itu bisa kita terapkan. Jadi saya tidak ujuk-ujuk langsung tapi memang semua butuh proses. Bisa bersaksi saat ini. Terima kasih. Iya. Ini jadi saya disangkut-sangkut ya. Jadi saya tertarik. Tadi malam saya itu buka Komal. Saya mengangkat tentang kapal Nabi Nuh. Tidak ada satu orang Kristen pun yang berani naik. Karena saya melihat ini bukan maksud saya menjelekkan Bible ya. Tapi ketika saya uji dengan kenyataan, dengan fakta, itu kok kayaknya nggak mungkin hal itu terjadi. Bukan berarti banjirnya tidak terjadi. Yang saya maksud adalah kalau dikatakan banjir itu melanda seluruh dunia, ya kan, di Kejadian 7 ayat 21 dan seterusnya itu dikatakan di situ semuanya mati, kecuali yang tinggal di kapalnya Nabi Nuh. Nah, saya berpikir begini, ketika saya baca di Kejadian 6, di mana di situ Tuhan memerintahkan, Nabi Nuh membuat kapal itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 40,7 cm ya.
atau anggaplah itu setengah meter. Berarti kalau panjangnya 300 hasta, berarti dia panjangnya kalau kita meterkan panjangnya menjadi 150 meter. Lebarnya sekitar 25 meter.